Oke, saya mulai saja. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih ya. 10 TKJ 3 sudah ada di sini. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, apabila alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Ini Ini 10 TKJ 3 sama juga ada yang tadi tidak sempat dari 10 TKJ 1 atau 2 yang tidak sempat hadir di jam 7 atau jam 7.30 tadi, bisa hadir di sini juga tidak masalah, biar nggak kelihatan, maksudnya biar tidak ketinggalan pembelajaran. Jadi mengenai pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari tentang komponen-komponen dari komponen scanner, terus apalagi cara metode menggunakan scanner, jenis-jenis komponennya bagaimana, mulai dari komponen fisiknya, cara kerja dari scanner itu sendiri, hingga manfaat dan keluaran dari perangkat scanner. Nah, sebenarnya sudah materi scanner ini sedikit rasa sudah selesai, sudah ada ulangan harian juga ya. Yang belum melaksanakan ulangan harian untuk mengenai tiga materi 3 minggu lalu, mungkin kedepannya bisa sebelum UAS mungkin bisa ada susulan mungkin ya, insya Allah ada. Jadi oke, untuk adik-adik bisa, kalau ada yang bisa monggo di on cam, soalnya guna itu ya, guna untuk melihat keaktifan adik-adik juga apakah memperhatikan dengan baik atau tidak. Tapi kalau tidak bisa atau terdapat masalah dari kamera HP atau laptop, monggo tidak apa-apa. Yang penting nanti responnya yang aktif saja. Ya, langsung masuk ke materi ya. Apa materinya sudah bisa dilihat PPT saya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Aman ya? Aman ya? Aman. Oke, oke. Jadi berdasarkan judulnya ini, sesuai judulnya, penerapan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Ini materi baru ya, dari kami. Next, tujuan pembelajarannya seperti yang telah ditulis 3.6, 3.4, dan 4.6. Menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor, menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Nah, materi pembelajarannya apa? Pengertian perangkat lunak berbasis vektor dan jenis perangkat lunak berbasis vektor. Ya, perangkat lunak basis vektor. Perangkat lunak basis vektor itu apa, Pak? Perangkat lunak berbasis vektor merupakan sebuah program komputer atau biasa kita sebut software yang memungkinkan penggunanya untuk membuat serta menyunting gambar grafis vektor secara antarmuka dan dapat disimpan dalam format grafik vektor. Beberapa di antaranya seperti EPS, PDF, atau SFD. Tiga format ini sangat penting ya, biasanya untuk semacam desain banner, desain web, bannernya web, atau desain fisik seperti produk. Ini tiga format ini begitu penting. Ya, di pertemuan ke berapa ya, yang membahas tentang gambar vektor atau gambar bitmap, kita sudah tahu ya, bitmap itu bentuknya seperti di kiri ini logo Apple ya. Bitmap itu seperti ada kotak-kotak pixelnya itu, gambar yang membentuk bitmap itu, yang kotak-kotak itu disebut sebagai pixel. Seperti yang sudah dibahas beberapa minggu lalu. Dan gambar vektor ini apa? Gambar vektor ini yang membentuk adalah garis dan bidang. Jadi seperti kotak, garis, segitiga, dan lain-lain itu adalah pembentuk gambar dari vektor bidang ya. Nah, mungkin kalau dilihat dari sini gambar yang vektor ini terkesan lebih tajam, tapi bitmap juga seharusnya bisa lebih tajam apabila pixel-pixelnya lebih rapat dan lebih banyak. Kita sudah membahas minggu lalu ya, kalau pixelnya misalnya ada scanner yang menghasilkan pixel 32.000 pixel per senti ya, per inci atau per senti, itu bisa sangat membantu mempertajam gambarnya. Nah, jenis perangkat lunak berbasis vektor.
Sebenarnya kita tahu ya format gambar vektor itu apa, EPS, PDF, dan SVG itu sangat berguna untuk sebagai keluaran umum bagi beberapa banyak perangkat lunak vektor. Jadi yang contoh jenis yang kita bahas adalah yang pertama CorelDRAW, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, GIMP, dan Inkscape. Nanti mungkin fokus praktik dan penerapannya mungkin lebih ke CorelDRAW ya, karena CorelDRAW dirasa software yang lebih ringan dan memiliki fitur yang cukup. Nah, yang pertama ya, CorelDRAW tadi. CorelDRAW merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat atau mengolah, mengedit, serta mencetak objek dalam format tertentu, termasuk format vektor. Nah, perangkat ini dibuat oleh perusahaan CorelCode. Eh, sesuai namanya ya, Corel ya. Kelebihannya sendiri, hasil vektor yang cukup baik, lebih baik dari beberapa perangkat lunak lainnya, serta pilihan format yang banyak. Jadi hasil keluarannya itu bisa banyak. Namun pada umumnya keluaran universal dari CorelDRAW khusus itu formatnya .cdr. Nah, yang ketiga mudah digunakan oleh pemula sekalipun. Bahkan pemula seperti yang belum pernah sebelumnya memakai perangkat lunak vektor pun bisa dengan mudah memahami CorelDRAW ini. Dan yang terakhir adalah tools yang lengkap. CorelDRAW juga tak luput dari namanya kekurangan ya, yang dimana ukuran filenya terbilang cukup besar, lebih besar, karena menyimpan gambar yang presisi yang tajam. Terus kualitas penggabungan dua jenis gambar yang kurang ketika dicetak. Jadi ketika dicetak, ketika kita menggabungkan dua jenis gambar, mungkin vektor dan bitmap, kualitasnya akan sedikit berbeda karena bisa saja bitmap tingkat ketajamannya lebih rendah dari vektor atau bagaimana. Serta word processing yang sedikit rumit. Jadi ada sedikit kerumitan di sini word processingnya ketika kita texting atau memberi tulisan-tulisan itu sedikit lebih rumit formatnya. Nah, kurang cocok untuk edit foto. CorelDRAW ini memang kurang cocok untuk edit foto yang seperti diberi filter atau apa. Kalau filter-filter itu tugasnya lebih ke Adobe Photoshop atau Adobe Lightroom ya untuk edit foto bitmap. Tapi kalau bentar. Tapi kalau CorelDRAW sendiri untuk mengedit foto lebih ke mengubah foto tersebut menjadi sebuah vektor. Jadi kita memasukkan foto tersebut kemudian kita ubah dalam bentuk vektor. Atau kalau bahasa gampangnya foto kita itu kita jadikan kartun di CorelDRAW. Jadi kita membuat kartun berdasarkan foto kita dengan vektor. Yang kedua Adobe Illustrator. Saya juga memakai ini ya, Adobe Illustrator juga. Ini Adobe Illustrator perangkat lunak yang dikembangkan perusahaan Adobe ya. Adobe sudah nggak asing lagi karena Adobe juga perusahaan yang besar dan softwarenya juga banyak. Premiere Pro, Illustrator juga, After Effects, Photoshop dan lain-lain. Digunakan untuk lebih bisa digunakan untuk gambar vektor, logo, ilustrasi hingga desain suatu produk. Jadi hampir sama seperti CorelDRAW, sama mungkin. Namun kelebihannya sendiri adalah fitur-fitur pengeditan yang lebih lengkap, sangat lengkap karena setiap tahunnya pasti ada update yang terbaru di Adobe sendiri. Yang kedua dapat terintegrasi dengan software Adobe lain. Jadi misalnya kita mengeluarkan keluaran file dari Adobe ini bisa kita integrasikan ke misalnya Photoshop, After Effects, Animate, Adobe Animate dan lain-lain. Jadi kita membuat desain di Adobe Illustrator, kemudian kita animasikan gerakannya di Adobe Animate atau After Effects misalnya. Gitu. Kelebihan yang terakhir, warna yang dihasilkan dari Adobe Illustrator itu lebih banyak dan lebih tajam dan halus. Gitu. Kekurangannya sendiri juga cukup rumit ya dalam pengeditan layout. Berbeda dengan CorelDRAW yang kalau mengedit layout itu lebih mudah ya, lebih user friendly atau bisa terbaca lah oleh pemakai gitu. Nah, yang kedua adalah fitur PowerShell yang kurang user friendly. Ya. Jadi fitur PowerShell-nya A ini agak kurang user friendly ya. PowerShell itu semacam fitur pengeditan di AI sendiri. Oke, next.
Yang ketiga adalah GIM atau akronimnya GNU Image Manipulation Program. Nah, ini GNU ini sudah pasti open source. Ya, GIM merupakan software pengolah gambar vektor yang dibuat dan distribusikan secara gratis. Nah, karena ini gratis, mungkin adik-adik bisa kalau membuka link M-Class dan mendownload PPT-nya, saya sudah sediakan linknya di sini. Link untuk download GIM-nya untuk misalnya coba-coba atau bagaimana, gratis. Yang dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, misalnya pengolahan foto, komposisi gambar, hingga pengolahan gambar vektor. GIM ini mirip seperti pengeditan foto, Photoshop, dan lain-lain, tapi kalau untuk urusan mengolah gambar vektor bisa juga ya. Yang kelebihannya softwarenya gratis ya. Yang pertama mendukung semua OS, Windows, Linux, Apple, macOS bisa. Yang ketiga ringan ya, file downloadnya begitu ringan ya, bahkan sedikit lebih ringan dari CorelDRAW yang biasanya lebih ringan juga. Pilihan formatnya banyak, terutama untuk keluarannya. Untuk kekurangannya sendiri hanya mendukung 8 bit per channel, serta pluginnya sedikit. Jadi pluginnya untuk update pluginnya, dan plugin itu semacam tambahan ya, komponen kayak tools-tools tambahan yang bisa kita download secara terpisah. Kalau orang bilang main game itu DLC-nya atau download table kontennya, nah itu pluginnya sedikit kali, masih sedikit. Berbeda dengan Illustrator atau CorelDRAW yang sudah setiap bulan mungkin bisa update banyak. Nah, filter atau efek yang kurang lengkap. Ya, filter ini juga masuk plugin juga kurang lengkap ya, filternya atau efeknya yang kurang lengkap, masih kalah sama Photoshop lah. Tapi untuk kiranya belajar-belajar sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk mengedit normal, misalnya edit foto, background, atau vektor juga. Yang ke keempat itu Macromedia Freehand. Ini sekilas mirip Adobe Illustrator ya. Sebentar. Maaf ya, PPT-nya meleset jauh. Macromedia Freehand ini hampir mirip dengan Adobe Illustrator. Diciptakan oleh Altis. Diciptakan oleh Altsys dan dilisensikan oleh Aldus. Jadi Altsys ini melisensikan softwarenya atau freehand-nya. Awalnya namanya freehand, dilisensikannya ke Aldus dengan mengeluarkan 4 versi, 1 sampai 4. Dikarenakan Aldus bergabung dengan Adobe System, jadi bergabung Aldus ini rumah produksinya bergabung ke perusahaan Adobe. Kemudian freehand, karena freehand dan Adobe Illustrator ini bertabrakan karena mereka sama-sama software yang berfungsi sama, maka freehand harus dikembalikan kembali ke Altsys. Nah, kemudian Altsys menggabungkan freehand dengan Macromedia untuk akhirnya menjadi Macromedia Freehand. Jadi sekilas logonya Macromedia ini mirip seperti logo-logo defaultnya Adobe zaman-zaman dulu ya. Padahal ini bukan Adobe. Awalnya memang Adobe 4 versi sebelumnya. Namun untuk 5 versi ke atas sampai 11 itu menggunakan rumah produksinya Macromedia. Penggunaan sendiri lebih ke membuat grafik vektor 2 dimensi. Yang ke berapa terakhir ya, ini Inkscape. Nah, Inkscape ini mirip CorelDRAW ya. Merupakan perangkat lunak basis open source juga, free, memiliki fungsi sama seperti halnya CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan software lain. Tapi Inkscape ini lebih mirip CorelDRAW ya, karena interface-nya hampir sama dan lebih ringan juga. Kita 72 megabyte ya kalau ini salah. Kalau CorelDRAW itu 700, jadinya 1 giga. Nah, gitu. Nah, ini software ini, Inkscape ini bisa mengolah gambar vektor juga yang memenuhi standar XML, SFD, dan CSS. Jadi standar XML sendiri, SFD, dan CSS sendiri memenuhi standar pemrograman web. Jadi ketika kita mendevelop sebuah atau membuat sebuah web untuk mendesain gambar dan atau desain-desain warna gambar atau backgroundnya, kita bisa menggunakan Inkscape juga. Inkscape ini juga bisa di-download free ya di webnya, atau kalau mau search sendiri juga monggo, di PPT juga sudah ada. Kelebihannya apa Inkscape? Ukurannya relatif kecil, file keluarannya berkualitas cukup, hampir setara CorelDRAW. Toolsnya juga cukup lengkap ya. Namun kekurangannya belum bisa edit dari software yang berbeda. Sama seperti GIM tadi, untuk cross platform seperti misalnya simpanannya Inkscape kita import ke
CorelDRAW atau Illustrator itu sedikit lebih sulit ya, belum bisa maksudnya. Nah, dan Inkscape ini juga tidak dapat mengedit bitmap ya. Jadi bukan tidak bisa, tapi fiturnya kurang untuk mengedit bitmap. Karena bitmap juga udah ada sendiri juga software-nya. Pilihan ekspornya filenya terbatas, jadi untuk ekspornya pilihan ekstensi eh, ekstensi keluarannya itu masih sedikit sekali dan tidak bisa multipage. Multipage itu seperti apa, Pak? Jadi kita bisa membuka semacam dokumen Word ya. Ketika dokumen Word kita bisa membuka kertas halaman 1, halaman 2, ada 2 kertas, ada kertas satunya. Kalau di Inkscape ini CorelDRAW juga bisa kertas 1, kertas 2, Illustrator juga. Kalau Inkscape hanya boleh mengedit di satu bidang itu saja. Katakanlah satu kanvas itu saja, hanya bisa mengedit di satu bidang itu. Itu tadi kebalik ya, ya. Nah, jadi fokus utama kita nanti mungkin untuk minggu depan atau saya juga sudah memberikan linknya untuk download CorelDRAW di Mclass. Mau siapa yang mau nyoba download juga monggo. Ukuran filenya kalau tidak salah 720 MB megabaitan. Tapi kalau misalnya wifi-nya atau paketannya tidak cukup, ya bisa ke kafe wifi free atau ke sekolah, mungkin ke sekolah wifi-nya juga ada. Nah, jadi fokus utama kita adalah CorelDRAW ya. Nanti mungkin kalau sempat kita mempraktekkan CorelDRAW itu seperti apa. Jadi kalau ada tugas kelompok, kemungkinan ada tugas kelompok untuk mempraktekkan, insya Allah ada. Ya, oke ya, terima kasih. Karena sudah selesai, apa yang ada yang ingin ditanyakan dari kelas 10 TKJ 2 atau TKJ 3 atau TKJ 1 2 yang itu eh, ikutan bergabung. Ada pertanyaan? Halo, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, udah paham semua berarti ya? Gimana? Ya, begitu Pak. Paham. Paham apa nggak paham? Ya. Paham apa nggak paham? Paham Pak. Oh ya. Ini siapa tadi? Namanya siapa? Namanya siapa? Ardian. Oh ya, oh Dian. Dian, apa saya tanya ya? Iya. Perangkat lunak vektor itu apa? Perangkat lunak vektor. Perangkat lunak grafik vektor adalah program komputer yang memungkinkan penggunanya untuk membuat dan menyunting gambar-gambar grafis vektor secara antarmuka dan penyimpanannya dalam format grafik vektor. Oke, bagus ya. Kira-kiranya gitu Pak. Oke. Ya, Dian Fitra ya. Ya. Oke. Bagus. Dian Fitra tadi 10 TKJ 1 ya? Kayaknya tadi yang TKJ 1 ya? Oh ya. Ada yang lain? Mungkin ada yang tanya juga, mau tanya-tanya. Dalam? Kalau enggak, ada yang saya tanya misalnya siapa ya? Salsabila Soekarno? Saya tanya ya. Halo. Salsabila Soekarno. Halo. Terdengarkah? Suara aku kedengaran kan? Dengar Pak. Iya, tadi kayaknya atau saya. Salsabila Soekarno? Atau siapa ya? Satria Ersa? Ya, Pak. Saya tanya ya. Tadi kan sudah dibahas ya, tiga format yang bisa mencukupi itu ya, mencukupi untuk pengolah gambar vektor keluarannya. 3 format itu apa sih? EPS, PDF, dan SVG.
Oh, sip, sip, sip. Berarti membaca PPT ya, udah ya. Membaca PPT atau memperhatikan ya tadi. Sip, sip. Oke, ini ada yang barusan on cam. Nasya, ya Nasya tadi namanya. Nasya siapa? Nasya, apa tadi? Lu hilang. Baru live ya? Oh ya. Baru live ya? Tadi Salsabila Soekarno, dengar nggak? Dengar suara saya? Iya, Pak. Coba aku tanya ya, saya tanya. Coba sebutkan satu Ya. perangkat lunak yang menurut kamu gratis atau open source, bisa digunakan di Linux, macOS atau Windows. Hmm, Corel Draw. CorelDRAW, kalau itu CorelDRAW itu open source ya? Bukan. Ayo apa ya? Ayo apa? Gratis bisa di-download. Inkscape. Ya, Inkscape. Benar-benar. Benar Salsabila. Jadi yang gratis itu salah satunya ya adalah Inkscape. Inkscape itu mirip seperti CorelDRAW ya. Jadi dia bisa digunakan di tiga OS juga, tiga jenis OS yang kita tahu, Linux, Windows, dan OS apa ya, Apple ya, macOS ya, macOS ya, itu. Jadi eh, sifatnya gratis, tapi tidak murahan lah intinya. Tidak, bisa digunakan juga untuk develop web atau foto, gitu. Ya, oke oke. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada yang mau penasaran mau tanya lagi atau ingin Permisi Pak, saya mau tanya. ya? Masalah absensi gimana ya Pak itu? Oh, masalah absensi. Di grup sudah saya share kan ya? Oh ya, di grup nanti masalah Oh absensi. ya, Monggo teman-teman, mulai dari sekarang atau yang belum bisa screenshot kehadirannya di sini untuk kemudian nanti oh, diisi oh, di apa presensinya di link. Presensinya di link. ya Pak, ya Pak, makasih. Oke oke. Ya, jadi bisa mulai screenshot aja dari sekarang. Oke. Ada yang tanya lagi? Mungkin tidak ada. Sudah paham semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah ya? Sudah Oke. paham, sudah. Semoga bisa ya. Ya nanti presensinya diisi aja. Nanti ada semacam oleh-oleh sedikit mungkin dari setelah presensi. Ya, mungkin begitu aja dari saya. Mungkin untuk pertemuan kedepannya, minggu depan, kita lebih membahas teknis ke CorelDRAW ya, CorelDRAW. Nanti saya juga akan ngasih tutorial installnya atau kita kalian buat kelompok untuk instalasi atau bagaimana nanti ya bagaimana ya nanti saya kasih di kelas atau di chat gitu. Eh, Salah satu oke. Ya materinya udah selesai ya. Ya misalnya salah satu boleh pimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Monggo. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih tadi yang sudah memimpin doa. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Misalnya yang tidak hadir di sini nanti materinya bisa monggo di-share aja, PPT-nya mau di-share dan saja ke teman-teman. Terima kasih. Eh, Apabila ada kurangnya mohon maaf. Oh, apa? Boleh minta link untuk grupnya? Saya belum masuk, Pak. Oh iya, link grupnya ya. Bentar, bentar. Eh, eh, eh. Bentar. Saya share di chat dulu.
Oh, tolong dari aku admin. Dari aku admin. Bentar ya. Bentar. Nomor saya soalnya yang satunya habis itu ya ke itu di grup. Oke, bentar. Ya, linknya ada di situ ya, linknya. Siapa tadi yang tanya? Salsabila Soekarno ya? Oh iya, itu linknya, grupnya. Di-share juga ke teman-temannya yang misalnya belum gabung. Nanti takutnya ketinggalan banyak nanti ya. Oke, sudah selesai ya pertemuan hari ini. Terima kasih. Apabila salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Ya, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih ya. ya, terima kasih juga. Bisa live, monggo live di meet-nya. Atau mau screenshot untuk presentasi monggo.